Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hibbullah liman yarzuqu bihi min ni'amihi, wa hubbuni li hubbillah, wa hubbu ahli al-baiti li hubbi." Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama di malam Jumat bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Samping itu kita berziarah kepada seorang yang dimuliakan Allah, dan Allah memuliakannya karena beliau punya ibadah yang taat di alam dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya itu hanya untuk menyembah aku. Banyak manusia sekarang ini keblinger. Aneh kalau nggak sekolah nggak pinter. Aneh kalau nggak kerja nggak kaya. Aneh kalau nggak usaha makannya gimana? Secara logika betul. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia itu harus memiliki keyakinan terlebih dahulu kepada Allah. Ya. Seseorang bagaimana dia mau belajar benar kalau dia nggak yakin ilmunya Nabi Muhammad? Ya. Ente belajar ilmu, kalau ente nggak yakin sama ilmunya Nabi Muhammad, tidak bakal nempel ke ilmu. Mau ilmu apapun, mau itu ilmu agama, mau itu ilmu dunia. Kalau ente nggak yakin sama Hadratul Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad, ente tidak akan dapat ilmu itu. Kenapa? Karena sesuatu sebelum diciptakannya sesuatu adalah nur Nabi Maulana Muhammad. Seorang bisa jadi ahli fikih, seorang bisa menjadi ahli tafsir, seseorang bisa menjadi insinyur, profesor, doktor. Ya, dia yakin dengan anutan daripada ajaran agamanya terlebih dahulu yang diajarkan ayat-ayat mereka, ibu-ibu mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga dia memiliki kesuksesan. Kalau orang non-Islam, dia hanya diberikan kesuksesan di dunia, tidak diberikan kesuksesan di akhirat. Sedangkan ajaran Nabi besar Maulana Muhammad memberikan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Seseorang harus memiliki keyakinan terlebih dahulu apa yang dia akan tuntun. Seorang pelajar jangan belajar dia pengen jadi ustaz, pengen jadi ulama, pengen jadi orang besar. Jangan. Dia belajar ingin mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Percuma artinya ustaz, percuma artinya kiai, percuma artinya guru kalau dia punya niat yang salah. Kalau orang niatnya salah, yang dikumpulin otaknya duit, yang dikumpulin bagaimana dapat murid yang banyak, yang dikumpulin bagaimana supaya majelisnya besar. Ini salah. Tapi bagaimana dia bisa dekat dengan Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad? Seorang bisa dipanggil ustaz kalau sudah dia merasa tenang, tidak khawatir apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir kepada dunianya, tidak khawatir kepada keluarganya, tidak khawatir kepada anaknya, tidak khawatir kepada dirinya, karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa
bisa dibilang ustaz? Jika dia bisa berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Pantas. Nah ini tidak akan itu dia dapat, melainkan harus diubah dia punya keyakinan. Yakinnya kepada Rasulullah. Niatnya juga. Jadi benerin dulu tuh niat. Belajar ilmu, benerin niatnya. Tambahin yakinnya. Agar apa? Agar yang dia peroleh manfaat. Agar yang dia peroleh nular sama anak cucunya. Nah ini yang paling utama. Karena seseorang hidup di dunia ini untuk Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau udah untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak khawatir kepada rezekinya. Dia tidak khawatir kepada keluarganya. Keluarganya bakal kufur dan bakalan. Karena dia yakin sama Allah. Nah bakal dia itu bingung nanti anaknya menjadi apa. Gak mikirin anaknya. Karena dia yakin apa yang dia jalanin mengikuti jalan salafun saleh, mengikuti Nabi Muhammad, Allah pasti tuntun anak-anaknya ke jalan Nabi besar Maulana Muhammad. Ini semua tergantung niat. Sekarang kita yang pada belajar niat yang benar. Jangan niat menjadi ulama besar. Jadilah niat menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Saya niat belajar ilmu agar saya kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Saya kelak bisa kumpul dengan wali-walinya Allah. Saya kelak ilmu saya besok membuat gembira hati Nabi besar Maulana Muhammad. Kelak ilmu saya besok bisa membanggakan kedua orang tua saya. Kelak besok dipanggil oleh Rasulullah, menyelamatkan ibu bapak saya. Niatnya benerin dulu. Kalau niatnya benar, tuh ilmu Qur'annya gampang nempel. Ilmu yang dikasih guru-guru, ustaz-ustaz, mu'alim-mu'alim gampang difahami, gampang dimengerti. Dan itu kembali kepada niat. Yakin kita kepada siapa? Kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Siapa yang mengikuti Rasulullah, maka dia akan bahagia, dia akan senang. Titik, tidak pakai koma. Kalau pakai koma tanya lagi, kok begini, kok begitu. Titik. Kalau udah ikuti Rasulullah, yakin dia akan bahagia. Jangan ada pertanyaan lagi. Jangan otak ente keluar dari sini kumpul sama orang yang ideologinya beda. Ente dibikin keyakinan ente rapuh berdekatan dengan Nabi Muhammad. Rapuh keyakinan ente dengan para wali-walinya Allah. Nauzubillah min dzalik, rapuh keyakinan ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab keyakinan yang rapuh itu ente gampang dan mudah meninggalkan salat. Gampang dan mudah ente meninggalkan Quran. Gampang dan mudah ente untuk tidak bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu Nabi kita Maulana Muhammad SAW mengucapkan, "Hibbullah lima yarzuq bihi min ni'am." Cintai Allah atas nikmat yang mana Allah beri. Sekarang itu bisa gak? Nih, sekarang yang ada di sini saya tanya, bisa gak ente bikin mata? Ini nikmat dari Allah. Ente bisa lihat umi, bisa lihat abah, ente bisa lihat istri ente nanti. Kalau ente nikah, yang udah nikah ya tiap hari, yang belum nikah insya Allah cepat nikah ya. Ngayal mulu ya. Coba bersyukur kepada Allah di mata dijaga. Sebab di mata kita bisa lihat ibu kita yang begitu tercantik dan terindah dunia dan akhirat. Ente secantik-cantiknya di dunia ini tidak ada lebih cantik lagi dari ibu kita. Ibu kita lah yang sebabnya kita bisa lahir ke tempat dunia ini.
Ibu kita lah yang sebabnya kita dikenalkan Allah dan dikenalkan Nabi kita Maulana Muhammad. Tidak ada yang lebih cantik dari ibu kita. Maupun kita punya istri, pacar kita cantik, pret. Tidak ada seperti ibu kita. Ridha Allah, ridha walidain. Cantikan orang tua kita kemana-mana. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi kita Maulana Muhammad. Ajarannya Rasulullah. Sebab apa kita bisa bilang cantik ibu kita? Sebab mata kita bisa melihat. Apalagi kalau mata hati kita bisa lihat. Mata zahir aja bisa menyerupakan, bisa melihat mana yang indah. Kita bisa lihat keindahan bumi yang ada gunungnya, yang ada lautnya. Itu baru nikmatnya mata. Bagaimana dengan telinga, kuping? Coba orang mukanya cakep, budak, muka sih boleh, wah, kan main muka keren, wah cantik banget gimana? Pasti tanya, Neng, hah? Ditanya, Neng mau kemana? Hah? Udah dikupingin, Neng mau kemana? Apaan sih lu? Budak. Cantik kalau budak gimana? Mau berdoa ya, punya bini cantik budak tapi yang koyak lu masih pas mau dicium, bocong ya. Enggak enak gitu. Enggak enak. Tapi bukan nyinggung kecongengan di sini bukan. Kalau ada yang kecongengan didoain biar baik congengnya. Itu. Ya udah. Kayak si imam kan congengan tuh ya. Intinya apa coba? Bersyukur kita punya apa? Telinga bisa dengerin ceramahnya ulama, bisa dengerin ceramahnya habaib, bisa dengerin selawat yang begitu indah tadi, membaca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Coba kalau budak si Jamal selawatan, itu cuma ikut-ikutan dong. Mulutnya begitu doang. Ya ngomong apaan sih tadi? Selawat, apaan? Selawat. Ya budak dulu. Mau indah kayak apaan juga budak. Si Nur bacanya enak kayak tadi tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang budak kagak dengar Nur. Disangkanya Bang, ngak gitu. Karena budak. Nikmat kuping. Nikmat ngomong. Coba lu ngomong orang ganggu. Nah, kalian bisa tuh. Kalian temennya orang ganggu loh. Ada idiot. Mungkin ada idiot dikit dia. Coba ngomong orang idiot. Ditanya rasanya. Ustaz Muhyiddin ngajarin orang ganggu. Kata Ustaz Muhyiddin contohnya begini. Ya. Anazobatu minal iman. Coba yang disebutin. Au. Karena nggak bisa ngomong. Nikmat dia punya lisan dari Allah. Au. Coba bayangin. Saking apa ya? Saking nggak bisa ngomong. Mau dipukul ya? Nggak boleh. Orang budak mau dipukul nggak bisa. Orang buta mau dipukul nggak boleh. Udah nasibnya begitu. Tapi berapa banyak orang yang buta hafal Quran? Kalau ada Muhammad. Kalah itu orang yang buta. Orang buta bisa banyak hafal Quran. Ente melek baca al-haq mutakasur bolak-balik. Kalah. Baca al-haq mutakasur. Makobir lagi. Kita gua kubur di sini. Betul.
Pokoknya lu suruh push up nih Jumat besok kalau dia kagak hafal gue tanya. Lu ya gue suruh push up. Nah, lihatin aja di atas kon narak gue sembuhan. Pokoknya ditanya nih Jumat besok nggak ada bisa lu push up sama ustad lu semua sekalian. Ibrahim, ada, kan dia mau. Kemudian, WTT yang suruh push up sama dia. Pokoknya nggak ada urusan. Dia pada ngapal juz amak semua. Ada tes dari alat kakak. Nggak bisa. Ustadznya disuruh push up 30 kali satu ustadz semua. Bayar saya. Karena paling utama itu utama. Kalau nggak bisa, pukul pakai pantatnya sampai bohak. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita punya nikmat diberikan oleh Allah. Itu baru nikmat mata, nikmat mulut, nikmat kuping. Dikasih nikmat yang paling terbesar apa? Nikmat akal. Kalau dibilang punya mata, anjing punya mata. Kuping, babi punya kuping. Mulut, kucing punya mulut. Tapi binatang tidak punya akal. Makanya kalau orang nggak pakai akalnya kayak hewan, ngaku deh itu. Orang nggak punya akalnya kayak hewan. Awas ingat, ente nggak pakai akal ente berarti ente hewan. Ngaku. Ente nggak pakai akal ente ya kolil berarti ente apa? Ingat, yang tidak memakai akalnya berarti dia siap jadi binatang. Berarti awas, pakai akal itu. Anda mau tanya sama itu semua, dia orang yang pakai akal sama orang yang nggak pakai akal. Ya, binatang sholat nggak? Manusia? Berarti kalau manusia tidak sholat seperti akur ya. Jadi ente mesti tanya di dalam hati ente nanti kalau dikasih sholat berarti anak yang tidak sholat berarti anak. Kucing baca Quran nggak? Kali itu kucing baca Quran begitu kali. Apa itu bilang? Ada nggak begitu? Ada. Berarti kucing nggak dikasih akal. Berarti orang yang nggak baca Quran dia kucing. Kalau tuh kucing kan tukang kawin. Iya. Kucing tukang dia kalau kawin rame. Kawin dia berarti kucing. Lain orang. Kalau orang kawin diem-diem. Diumumin gak? Kalau nikah diumumin. Saya mau nikah, belum datang semuanya, diumumin, undang. Kawin. Saya ntar malam. Diumumin gak? Dan Harun, nikah undang saya kan kemarin ya? Bikin anak? Saya izin, kenapa? Mau bikin anak gitu? Kagak ngomong kan? Kagak ada yang ngomong. Ibrahim, udah izin gak? Antik nikah aja kagak bilang. Pokok beda udah. Kalau lagi ini, bikin anak. Lain kucing lama. Bikin anak. Oh genteng kita berbocor. Ini kan. Apa? Mumpang galaknya, galak. Tapi udah ini.
goblok lu. Itu kucing garong begitu tuh. Kucing garong kelihatannya galak, tapi udah enak aja. Itulah kucing garong. Nah, jadi kalau orang nggak baca Quran seperti terakhir, senatnya banyak. Nikmat Allah itulah yang harus kita syukuri. Selain itu apa? Selain kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak nggak bisa itu, Allah menitip kepada kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi bilang apa? Uhibbuni bihubbillah. Cintailah aku demi kecintaan kalian kepada Allah. Sekarang anak tanya, sebab Allah kasih mata, orang tua, istri, anak, teman yang banyak, kira-kira kita cinta sama Allah? Cinta sama Allah? Cinta kita sama Allah kita penuhi dengan cara mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad. Antum begini semua nih ngaji nih semua begini, ini namanya cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Rasulullah. Berarti antum mensyukuri nikmat Allah. Antum bersalawat, dari tadi antum bilang apa? Ya Nabi salam alaika. Membahagiakan Allah dengan cara kita bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Karena ada ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi taslima. Terakhir, hubbu ahlil baiti bihubbi, cintai kata Nabi Muhammad SAW anak cucu turunanku, keluarga aku, ya, para dzurriyyatur Rasulillah SAW, yang mereka dari Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Husain, terus ke bawah kepada Sayyidina Hasan nyambung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, Sayyidina Husain menyambung kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Banyak keturunan-keturunan, di antaranya para wali songo. Mereka cucu keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita kenal juga para habaib, keturunan Rasulullah SAW. Ya, gurunya Ustaz Muhyiddin. Ya, selain belajar sama saya, dia punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Habib Abdullah, Habib Hasan Syadili, Salim Syadili. Ustaz Harun kawan-kawannya belajar sama siapa? Sama Allah Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Hasan Baharun saya ketemu, ya, berguru dengan saya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Ya. Bahkan Habib Mustafa guru kita berguru dengan Al Habib Umar bin Salim. Ya. Dan antum semua ini duduk di sini berguru yang mana sanatnya nyambung, ya, sanatnya nyambung. Saya berguru pada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fili. Guru saya banyak, ada kalau dihitungin 30. Tapi betul-betul saya ambil daripadanya
banyak sekali. Satu di antara guru-guru saya yang bersanad, di antara guru-guru saya yang saya sebutkan, Ustaz Abdullah bin Abdul Qadir, beliau berguru kepada ayahnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir, beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah Syadhili. Habib Abdullah Syadhili berguru kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibus sunnah. Jadi sanad saya nyambung kepada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu berguru nih, nyambung langsung kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Menyambung lagi terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Nanti minggu besok saya kasih sanad perguruannya, biar ente belajar. Ditanya belajar sama siapa? Habib Hasan, mana silsilah perguruannya? Nih, ini kasih satu-satu ya. Jumat besok saya kasih satu-satu. Yang hadir, yang nggak hadir saya kasih, insya Allah. Jadi terakhir, kalian jangan pernah lepas kepada anak cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Karena ini akhir zaman, akhir zaman. Siapa sekarang yang mau jamin ente siapa? Selamat. Akhir zaman yang mau jamin ente selamat siapa? Sekarang siapa yang mau jamin amal-amal ente diterima Allah? Zaman dulu ada wali-wali Allah yang bisa jamin amal kita diterima Allah. Zaman dulu ada guru yang langsung mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Sekarang siapa yang menjamin? Gak ada, kecuali jalan mereka, Ahlul Baiti Rasulillah. Yang Habib Ali bilang apa? Man dakhala finahum la yakhaf, la yakhaf. Yang masuk ke jalur mereka ini aman dari rasa takut, aman dari rasa sedih, aman dari rasa galau, dikarenakan di dalamnya ada nur Habibuna Maulana Muhammad. Kalau cerita panjang sampai jam 12 nggak habis. Antum ada yang sekolah, ada yang kerja. Intinya semua, tidaklah seseorang dikumpulkan di ini tempat bukan kemauan antum dan bukan kemauan saya, tapi ini kemauan Allah. Antum kalau udah duduk di sini, ini bukan kemauan Habib Hasan, bukan kemauan antum, tapi Allah Ta'ala seret antum kemari. Saya pun diseret kemari. Kalau enggak, bisa ada di rumah. Bisa saya lebih milih diam di rumah, lebih milih teman-teman saya, lebih milih orang-orang yang di luar sana. Tapi Allah menginginkan antum duduk di sini untuk apa? Untuk bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad, untuk berziarah seorang mulia yang mana beliau masa hidupnya tidak tinggal berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah tidak hanya ini hari Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hadir, sampai nanti kembali kepada Allah, tetap kita selalu istiqomah di jalan Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum doa pengumuman,